Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Hari ini insya Allah saya jawab untuk semua tanya-tanya orang untuk kenapa padahal saya udah S1, udah habis banyak uang untuk kuliah. Tapi kenapa gaji saya masih di bawah OMR atau susah mendapat kerja. Di video ini insya Allah saya menjelaskan dan kita bisa berdiskusi di video ini dan di komen kalau ada opinion atau ide-ide lain. Untuk mengenal saya Osama Abud yang berasal dari Yaman, tinggal di Indonesia lebih dari 6 tahun sekarang. Oke guys, banyak orang ditanya kenapa gaji saya masih di bawah OMR. Padahal saya udah S1 atau S2. Apalagi kalau orang juga tidak dapat kerja juga, susah mendapat kerja. Dikirim CV kemana-mana susah diterima. Kenapa? Padahal OMR Indonesia itu udah kecil gitu maksudnya udah kecil. Maksudnya tidak ya hampir ya mungkin cukup untuk makan aja ya. Ya, bukan untuk membuat rumah atau membuat ya aset itu nggak mungkin ya. Kalau dari OMR gajinya nggak mungkin kamu dibeli rumah atau mobil atau apa-apa. Kalau OMR saya berbicara nih. Padahal gitu tapi masih di bawah OMR. Padahal saya udah kuliah gitu, udah habis uang untuk kuliah, udah bekerja keras, udah ada ilmu kuliah gini ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaannya kedua ya guys, saya menjawab juga dijelaskan kenapa kita kalau menerima di kerja mungkin saya udah kuliah, ada orang yang tidak kuliah cuman SMA atau SMK tapi gajinya lebih besar daripada saya. Oke. Saya mau menjelaskan sebagai saya juga ada orang saya berusaha. Bagaimana saya menilai orang kalau datang untuk kerja di tempat saya. Saya menilai di zaman sekarang kita menilai orang kalau bekerja di tempat bukan di sertifikat. Melihat CV. Kebanyakan owner kalau melihat CV-nya fresh graduated pasti mengkasih gaji rendah. Tapi fresh graduated itu nggak ada perbedaan. Kalau melihat itu fresh graduated kuliah S1 atau fresh graduated SMA atau SMK itu nggak ada perbedaan. Apa artinya fresh graduated guys? Artinya orang belum pernah di dunia kerja, belum ada pengalaman sama sekali di dunia kerja. Jadinya yang lulusan SMA SMK atau walaupun orangnya SMP saja gitu ya sama sertifikatnya S1, kalau dua-duanya itu di CV-nya fresh graduated bakal dinilainya sama. Dua-duanya belum pernah di dunia kerja. Itu nomor 1 ya guys. Nomor 2 ya guys, kalau perbedaannya orang di CV, kalau melihat kita CV ya, kalau melihat orang untuk pertanyaan kedua ya kenapa kadang-kadang itu lulusan SMA SMK gajinya lebih besar daripada S1. Melihat orangnya pernah kerja di mana dan seberapa lama dan bisa bikin apa. Contoh ya guys, kalau datang untuk saya orang yang SMK SMA, saya contohnya milik kafe gitu. Tapi melihat CV-nya pernah sebagai barista di beberapa kafe dan lama juga maksudnya, apalagi kalau kafe-kafenya yang sudah pernah dia kerja, kafe-kafe yang terkenal yang udah ada nama atau namanya terkenal gitu ya. Jadinya pasti saya tidak berani untuk mengkasih gaji kecil. Karena kalau saya mengkasih gaji kecil, itu bakal nggak diterima. Kenapa? Karena orangnya udah ada pengalaman, udah ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu kafe. Saya punya kafe. Gak mau orang ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, itu kerjanya kasir. Saya mau orang yang pintar bikin kopi dan bikin kopinya enak. Itu aja ya guys. Dan paham biji-biji kopi. Nah, jadinya kalau saya datang 2 orang. Satu orang itu lulusan SMA atau SMK ya guys. Ya SMA ya, lurus kita SMA ya biar secepat mungkin kita berbicara ya. Oke, dia sudah kerja di seberapa kafe
juga lama, pernah di situ setahun, di situ 6 bulan, si Prapa Kapian terkenal juga, dia jago sebagai barista. Sama datang orang yang fresh graduated dari S1. Oke, itu yang pernah ada pengalaman, saya bakal coba ini mesinnya, ini kopinya, coba deh kamu dibikin kopi. Kamu bisa bikin apa? Jadinya dia gampang datang 10 menit bisa bikin seberapa macam kopi, dan saya bisa menilai, saya sama tim sama manajemen, wah itu kopinya enak dan dia cepat bisa bikin kopi secepat mungkin. Beda sama orang yang belum pernah bikin kopi atau tidak bisa dibikin kopi atau mau belajar untuk membuat kopi, tangannya masih kayak gini, nggak bisa dibikin apa-apa. Ya, walaupun dia satu, pasti saya kasih barista yang sudah ada pengalaman, gajinya lebih besar daripada orang fresh graduated, walaupun itu sertifikatnya lebih tinggi. Jadinya, guys, untuk lebih paham ya guys, kalau kamu dimasukin kuliah, itu nasihat untuk kamu ya anak-anak kuliah guys. Kalau kamu masukin kuliah, pergi setiap hari, balik untuk membelajar buku-buku, untuk UAS, OTS itu aja, unfortunately to say, kamu nggak ada future. Setelah kamu lulus kuliah, bakal mulai dari nol lagi, belajar lagi. Jadi ini gimana ya guys? Kamu menasihat kita untuk tidak masuk kuliah? Tidak guys. Masuk kuliah. Kalau kamu ekonomi dan Papa Ibu dan kamu semangat untuk belajar kuliah dan Papa Ibu bisa mensubsidi untuk kamu masuk kuliah, masuk kuliah. Tapi selama 4 tahun kamu di kuliah, jangan bolak-balik aja untuk mendapat nilai bagus di kuliah. Harus kamu ada pengalaman di luar. Harus ada self study. Kalau kamu ada teknik, harus melihat banyak video untuk teknik. Harus kamu cobain, harus kamu ikut walaupun tidak tanpa gaji sama ahli teknik untuk membantuin untuk mendapat pengalaman. Jadi kamu graduated dari kuliah, sudah ada sertifikat dan ada ilmu. Kalau ada sertifikat tapi nggak ada ilmu, nggak ada pengalaman, kamu tidak bisa bikin apa-apa di jurusan kamu bakal mulai dari nol, mulai belajar. Jadinya 4 tahun itu menghilang waktu saja. Tapi untuk orang yang tidak bisa, maksudnya di subsidi, maksudnya sama keluarganya, atau tidak bisa masuk kuliah, atau tidak suka memasuk kuliah, lebih suka kerja daripada kuliah, itu menilainya harus dapat pengalaman sebanyak mungkin dan pilih kerja yang bisa mendapat ilmu. Jangan pilih kerja yang rutinitas. Contoh ya guys, aku kasih 2 contoh. Contoh nomor 1, kalau untuk rutinitas antarin paketan. Kalau contoh ya kerja antarin paketan. Kalau kerja antarin paketan itu susah mendapat pengalaman gitu. Mungkin pengalaman Google Maps. Kalau setiap daerah kamu bakal hafal. Tapi itu susah mendapat pengalaman dalam besar maksudnya. Karena antar jemput, ambil paket, antar. Jadinya kerjanya itu tidak bisa mendapat pengalaman besar, dan siapapun orang lain bisa kerjaan kamu. Tapi contoh yang kedua, yang kerja yang bisa mendapat pengalaman, contoh orangnya kerja di cafe sebagai barista, kerja di resto sebagai helper chef. Jadi ada chef, dia belajar gimana chef, kenapa dia gajinya mahal. Dibelajar seberapa resep, dibelajar di dunia itu. Kalau kasir, dia belajar untuk kasir, matematika, aplikasi kasir. Kalau dia kerja di hotel front office, belajar komunikasi sama orang lain, bagaimana terima orang lain, look like, handsome, ganteng, itu cantik, itu harusnya. Jadinya orangnya mempelajari. Jadinya untuk nasihat untuk kamu guys, pilih kerja yang kamu bisa mendapat pengalaman di tangan. Oke? Jangan pilih yang kerjaan yang rutinitas. Untuk orang yang masih kuliah, harus kamu belajar ilmu selama kamu di waktu kuliah. Untuk setelah kuliah, tidak mulai dari nol. Kamu selesai kuliah, ada sertifikat, itu bagus. Juga ada ilmu, ada pengalaman, kamu sudah praktik.
sudah ada ilmu yang kamu kerja, bisa kerja langsung gitu. Pernah BKL di sini, pernah kerja di sini, bisa bantuin ini. Jadinya udah paham atau bisa bikin walaupun di CV-nya saya belum kerja sebelumnya, tapi cobain. Pas dicobain orangnya wah, ini luar biasa. Itu untuk hari ini, semoga saya menjawab untuk orang-orang yang mintanya kenapa walaupun sudah kuliah, sudah bakar uang banyak untuk kuliah, tapi setelahnya susah mendapat kerja atau mendapat kerja uangnya di bawah atau gajinya di bawah UMR. Terima kasih banyak ya guys. Salam.